bukunya udah banyak banget. Saya part of the fan of Olivia Huang. Tania akhirnya kita ketemu ya, yang kemarin sempat chat di grup juga ya. Mbak Tantrini, Mas Gea lagi, atau Mbak Gea, Mbak Tania, serta Unun sebagai moderator pada hari ini. Oke, teman-teman, disclaimer dulu. Saya sudah pensiun dari dunia permedisan, jadi sekarang sudah tidak lagi menjadi seorang paramedik sejak tahun 2007 dan 2008. Berarti former itu adalah mantan ya, mantan medis. Dan sekarang saya di Protection Planner, saya ada agensi keuangan di Jakarta di Menara 88 dan lebih banyak berkecimpung di dunia film dan produksinya, sebagai produser maupun main di produksi film sebagai talent. Nah, untuk podcast sendiri, ini bagian daripada proyek yang terinisiasi gara-gara pandemi, teman-teman. Jadi masih ada di Spotify itu, acara itu Ngobral, kalau teman-teman tahu. Oke, Ngobral itu ngobrol bareng Bang Al. Saya dipanggilnya Bang Al sama teman-teman saya, gitu. Karena namanya kalau dipanggil panjang cukup sulit. Nah, acara ngobrol bareng Bang Al ini saya buat waktu kita lagi nggak boleh ngapa-ngapain. Itu ingat nggak 2020 pertengahan, yang kita ke pasar aja harus dicek suhunya, terus orang batuk sedikit kita udah khawatir bahwa itu akan menularkan serta kita besok akan meninggal dunia, gitu. Ingat nggak? Keparnoan itu, sehingga kita kan banyak di dalam rumah ya. Nah, akhirnya saya berpikir ngapain nih biar nggak gabut, ngapain nih biar gue nggak hilang sense of human-nya gitu loh. Kan manusia itu mempunyai kebutuhan selain makan, minum dan lain-lain, itu kan ngobrol kan. Nah, akhirnya saya bikin ngobrol bareng Bang Al. Itu format awalnya sih sederhana, itu hanya live IG yang bisa di-convert menjadi Spotify podcast dengan teknologi satu platform, nanti dijelasin di belakang. Dan itu sudah menjadi acara mingguan sampai beberapa minggu. Kemudian ketika pandemi mulai menurun, kegiatan kita kan mulai dibebaskan tuh untuk kemana-mana. Nah, itu tuh mulai saya tinggalkan karena kita harus kembali ke realita hidup dong, cari rezeki. Kalau bagi saya tuh cari klien, ketemu orang, atau bikin proyek film, atau ada proyek film yang datang dan kita udah mulai boleh syuting gitu. Nah, itulah cikal mukal saya mendapat sense di dunia podcast. Nah, ternyata selama saya menjalani dunia podcast tersebut, saya menangkap intisarinya, dan ini adalah betul-betul materi yang saya buat sendiri. Saya berdasarkan perenungan, experience yang saya alami, bukan dari narasumber, source, atau keilmuan resmi, yang sifatnya itu ada rujukan orang yang lain yang melakukannya, tapi ini semua yang berdasarkan pengalaman saya pribadi. Oke, itu aja disclaimer-nya, teman-teman. Apabila ternyata ini kurang cocok dengan apa yang pernah teman-teman dengar di dunia kampus misalnya, atau di seminar podcast misalnya, atau di seminar komunikasi, mungkin ini hanyalah sedikit tambahan dari sisi pengetahuan umum tentang cara berkomunikasi dalam media baru yang bernama podcast. Oke, teman-teman, boleh diambil yang positifnya, dibuang mungkin apabila ada salahnya nanti ya, ditunggu juga masukannya. Nah, selama 1,5 jam ke depan, kalau teman-teman boleh mau bertanya langsung, silakan. Apabila mau dicatat dulu di kolom chat, silakan, nanti Unun akan bantu untuk kita refresh di akhir session ya. Oke, kita masuk ya ke materi podcast yang berjudul apa, Nun? How to become a lovable podcaster. How to become a lovable podcaster. Nah, kenapa sih kata-kata lovable itu di-highlight? Lovable itu kan mudah untuk dicintai, mudah untuk disenangi, gitu ya.
lovable itu menjadi kunci utama nih. Karena bagaimana orang mau mendengarkan ocehan kita selama 30 menit atau 1 jam atau bahkan lebih gitu, bagaimana orang mau untuk mengklik subscribe, like, dan sebagainya. Sementara kita sendiri tidak dicintai oleh mereka gitu loh. Nah, bagaimana ngedapetin hati mereka gitu. Jadi kita menjadi sosok yang disukai dulu sama mereka nih. Barulah nanti akan masuk mereka ke tahapan-tahapan berikutnya. Setuju ya? Coba deh tanya ke diri kita masing-masing. Karena kita lagi online sih, jadi kita nggak bisa berdiskusi seperti offline ya. Kalau di offline sih saya bisa bilang nih, coba tanya ke sebelahnya. Apakah saya sudah termasuk orang yang lovable belum? Nah, itu mungkin bisa menjadi introspeksi nih bagi kita semua yang ada di sini. Kategori kita lovable nggak sih? Atau jangan-jangan kita nih ketika masuk ke dalam sebuah circle, orang pada diem. Orang satu-satu itu pergi gitu loh. Nah, itu bagian daripada yang menjadi introspeksi kita. Oke, next, Mbak Unun. Semoga ya udah menjadi seorang yang lovable ya. Kalau belum, kita berusaha untuk menjadi seorang seperti itu. Nah, podcast sendiri, teman-teman tahu itu kan media baru ya. Dulu anak-anak 90-an, 80-an, atau apalagi 70-an kan nggak tahu tuh. Ada sebuah hiburan dari orang ngobrol. Ada orang yang ngedengerin obrolan orang. Nggak ada yang tahu tuh. Sekarang ada. Bahkan itu dijadikan sebagai ladang pencarian gitu. Dan ini adalah bentuk kebaruan dari sebuah dari sebuah entertain gitu. Wawancara kepada narasumber yang bersifat informal. Kalau yang bersifat formal itu workshop atau bersifat formal itu seminar. Kalau podcast dia informal. Berarti bahasanya juga harus informal. Pembawaannya juga nggak boleh resmi-resmi banget gitu loh. Nah, dia berbeda dengan talk show karena dia nggak membutuhkan moderator yang saling berinteraksi. Dia itu cukup si narasumber sama si podcaster. Narasumbernya boleh 1, 2, atau lebih gitu. Biasanya sih maksimal 2 gitu ya. Dan podcast ini menariknya karena dia membahas sesuatu yang up to date atau minimal nih menarik perhatian banyak khalayak materinya gitu. Oke, next. Ingat ya, berarti ini adalah media baru yang kekinian, sifatnya informal, dibawain juga dengan cara yang informal, berarti dengan bahasa yang tidak terlalu resmi, materinya juga harus up to date. Materinya juga harus yang bisa merangsang orang untuk mendengarkan. Nah, podcaster ini adalah orang yang membawakan obrolan tersebut. Dia mengarahkan pertanyaan, menggali jawaban, dan memuaskan keingintahuan audiens. Nah, kita sebagai podcaster itu harus mempunyai kemampuan untuk membuat jawaban-jawaban si narasumber tersebut menjadi jawaban-jawaban yang lugas, bukan dengan pertanyaan-pertanyaan tertutup, iya atau tidak, sudah atau belum, tapi dengan jawaban-jawaban yang menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu gitu. Ini juga menjadi sebuah pengetahuan nih ke kita nih, bagaimana cara membawa atau membuat sebuah pertanyaan. Bagaimana cara membawa sebuah pertemuan agar menjadi pertemuan yang mengasihkan. Kadang-kadang kita sebagai seorang podcaster baru mengenal audiens itu di saat kita melakukan wawancara. Tapi sebelumnya kita sebaiknya melakukan riset tentang dia, latar belakangnya, kebiasaannya, background-nya dia, dan semacamnya. Tapi secara fisik kita ketemu di saat itu. Model saya ketemu sama Unun sekarang deh. Kalau saya mewawancarai Unun atau mewawancarai Luna dari Stiletto, saya bahkan belum ketemu secara fisik beneran, baru bisa bertemu secara online gitu. Tapi kita mengarahkan sebuah obrolan itu menjadi tidak berjarak. Nah, disitulah ditantang pengetahuan serta keterampilan dari seorang podcaster tersebut. Oke, next.
Audien ini siapa nih? Nah, ini nih, audien ini siapa? Audien ini adalah para netizen, warga net, masyarakat umum yang mempunyai random kebiasaan, latar belakang, pendidikan, agama, sifat, dan netizen Indonesia terkenal di seluruh dunia sebagai netizen yang lumayan barbar. Netizen yang mempunyai kemampuan ketikan jari lebih cepat dibanding berpikir di otaknya. Gitu. Positif negatifnya kita bisa ambil, tapi dari positifnya adalah kita berada di sebuah kondisi environment dengan orang-orang yang bisa membuat kita meningkatkan skill dengan lebih cepat dibandingkan kita berada di netizen-netizen yang sangat sopan. Positifnya lagi kita bisa memilih, serta bertutur yang mungkin tidak menimbulkan kontroversi. Ataupun apabila topik tersebut menimbulkan kontroversi, kita bisa mendapatkan banyak pengalaman, kita bisa banyak belajar bagaimana mengcounter efek dari sebuah permasalahan atau topik-topik yang menurut netizen tersebut menjadi tempat yang bisa dijadikan bulan-bulanan gitu. Jadi kita nih kayak kawah candra di muka nih kalau menjadi podcaster di Indonesia gitu loh. Karena ya tadi kemampuan kecepatan mengetiknya itu tuh jauh melebihi kemampuan dia untuk berpikir, memfilter apa yang mereka tuliskan gitu. Kalau kita lihat dari sisi negatif, ya mungkin itu bisa mematikan ciri kreativitas kita ya kalau kita takut. Tapi kalau kita melihat dari sisi positif, itu bisa justru meningkatkan kreativitas kita. Kita bisa membuat ini menjadi topik-topik yang orang banyak dengar, orang mau banyak untuk tahu gitu loh. Ya, syukur-syukur tidak bersyukur sih mempunyai netizen yang seperti itu gitu. Cuman karena kita memang di dunia kreatif ya, akhirnya kita ambil hal yang positifnya aja deh. Gitu. Oke, next Mang Nun. Targetnya membuat podcast apa nih? Target membuat podcaster. Kalau untuk yang sudah profesional itu pasti monetization. Itu cari cuan, cari duit, cari AdSense, cari uang. Ada juga targetnya untuk subscriber. Boleh-boleh aja. Mungkin dia tidak monetize, tapi dia pengen subscribernya tersebut bisa multiple effect. Jadi ketika dia jual buku, ketika dia jual kemampuan, subscribernya banyak, subscriber tersebut bisa dia giring untuk membentuk opini, menyukai buku dia, menyukai karyanya dia. Subscribernya tersebut bisa juga dia giring untuk menjadi subscriber di platform lain. Misalkan di podcasternya subscribernya sudah 1K. Nah, 1K subscribernya ini menjadi 1K juga di TikTok-nya dia, jadi 1K juga di Instagram-nya dia gitu loh. Sehingga subscriber ini sekarang ini adalah modal. Jadi modal di zaman sekarang itu bukan hanya melulu berupa uang, tapi juga pengikut atau follower gitu. Di beberapa bisnis, contohnya di film gitu, ada beberapa orang yang mungkin karena subscribernya banyak, karena followernya banyak, karena dia itu adalah selebgram, dia bisa menembus jaringan pemain. Dia mungkin bisa menembus jaringan-jaringan tertentu yang tidak bisa disembus secara mudah oleh orang yang tidak memiliki subscriber seperti dia. Gitu. Lalu target terakhir adalah spread the information. Jadi podcast ini juga bisa menjadi tempat orang-orang menyebarkan sebuah informasi yang sesuai dengan kehendak dia. Atau mungkin bahasa sekarang itu adalah buzzer. Gitu. Dia bisa menjadi corong untuk sebuah kepentingan. Gitu. Nah, itu tergantung kepada kitanya nih. Apakah kita ingin berniat menjadi corong untuk sebuah kebaikan atau kita menjadi corong untuk sesuatu yang sesuai kepentingan. Karena kita sudah dibeli duluan. Gitu.
Jadi itu dia teman-teman 3 hal yang mungkin bisa kita buat materi kita ini targetnya untuk apa gitu. Tapi sekali lagi semuanya itu harus dimulai. Apakah dia itu menjadi corong sebuah kepentingan atau corong kita sendiri untuk memperkenalkan karya-karya kita, itu semuanya harus dimulai dari satu langkah pertama. Gitu. Salah satunya teman-teman masuk ke ruangan ketemu kita ini juga pasti bagian daripada penasaran kan bagaimana sih orang bisa membuat sebuah podcast dan bagaimana podcastnya itu mau didengerin atau orang mau ngedengerin apa yang dia omongin. Gitu. Selanjutnya Mbak, sejauh ini kecepatan nggak ngobrolnya atau gimana teman-teman, nangkep nggak? Teman-teman boleh ya. Gimana? Nggak nih? Boleh komen yuk. Nangkep Oh, boleh komen. Nangkep ya teman-teman ya. Oke. Nanti kalau saya keceplosan lo gue mohon dimaklumi ya karena saya besar di Jakarta dan bergaul di sini gitu. Jadi ketika mencontohkan sesuatu itu lebih fasih dengan bahasa seperti itu. Nuwun sewu yo mbak-mbak sing ning Jogja yang aku ra iso lo ngomong kromo inggil. Oke. Oke, kita kembali ke topik. Bagaimana sih caranya menjadi podcaster yang baik? Itu nggak ada sih sebetulnya penilaiannya dia tuh baik atau tidak baik gitu. Apakah yang selengean itu menjadi podcaster yang baik? Belum tentu juga. Apakah dia dengan tampilan rapi, dandy, dengan jas atau kemeja, dengan tampilan yang mungkin dengan background yang mewah, apakah bisa menjadi podcaster yang baik? Nggak juga. Apakah dia harus menjadi podcaster yang baik tersebut setelah mencapai subscriber berapa K tertentu? Itu enggak juga gitu loh. Jadi pada dasarnya start dulu karena suka dulu deh. Start dulu karena dia memang suka interaksi. Dia memang suka dengan topik tersebut. Dia memang passionate into this thing. Dia memang menyukai apa yang sedang dia kerjakan. Karena ketika dia menyukai tapi tidak melakukan, itu berakhir dengan dia mengidolakan gitu loh. Tapi ketika dia membuat sesuatu dan dia coba untuk tampilkan, dia bisa end up itu dengan diidolakan gitu loh. Nah, kalau bagi saya karena hidup ini cuma satu kali, itu kan sayang banget ya kalau kita itu berakhir menjadi follower tok gitu seumur-umur hidup gitu kan. Once in a lifetime mungkin kita bisa juga menjadi part of yang dilihat oleh orang, part of yang disukai oleh orang gitu. Nah, kalau bagi teman-teman yang penulis di sini yang mempunyai karya, yang mempunyai sesuatu kepentingan yang harus di-spread out ke dunia yang lebih luas, podcast menjadi sebuah jawaban sih sebetulnya. Bagaimana teman-teman bisa menjelaskan chapter demi chapter dari tulisan teman-teman, bagaimana teman-teman coba untuk menarasikannya langsung gitu, sehingga orang menjadi tertarik untuk membeli dari hasil mendengarkan apa yang teman podcastkan tentang buku teman-teman gitu loh. Karena kadang-kadang kita suka miris ya. Kok banyak ya teman kita yang bukunya dibeli oleh orang, kok buku aku ora yo ora payu ngono. Ini udah kejauh-jauhan belum gue nih. Kok buku aku nggak ada yang melirik. Nah, gimana coba kita tuh tidak berhenti di bentuk marketing yang manual. Coba bentuk marketing yang berbeda gitu. Salah satunya podcast ini. Kalau bentuk marketing yang manual ya misalkan kita bawa buku kita foto, kita kasih caption yang bagus, lalu kita upload. Tapi berapa sih orang yang akan melihat dan berapa tertarikkah orang akan dengan apa uploadan tersebut sehingga membuahkan pada sebuah kondisi jual beli, artinya orang mau membeli akhirnya gitu. Nah, itu kan harus kita coba dari berbagai macam sisi nih. Nah, salah satunya podcast. Podcast ini teman-teman sekarang ini teman-teman pasti familiar dengan TikTok ya.
TikTok itu sebetulnya bentuk terajaib dari sebuah fenomena media sosial yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menjadi toko teman-teman. Nah, bagaimana agar toko teman-teman tersebut menarik? Sudah pasti orang yang ada di tokonya tersebut menarik dulu. Menarik ini bukan berarti dia harus cantik, dia harus ganteng, dia harus terlihat wah ya, enggak ya. Tapi dia terlihat menyenangkan, lovable tadi, serta yang kedua dia mempunyai kemampuan untuk menarasikan apa yang dia inginkan gitu. Menyampaikan kepada halayak tentang apa yang sedang dia jual. Mungkin bukunya itu sama, tapi kalau dinarasikan oleh orang yang berbeda, sama kayak kita ngedengar penyanyi yang lagi ngamen atau penyanyi yang lagi nyanyi, ya. Kalau sama-sama lagunya, sama-sama liriknya, tapi kenapa yang satu enak didengar, yang satu nggak enak didengar? Nah, kita mencoba di sini menjadi seorang penyanyi atau podcaster yang enak didengar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kepentingan kita menjadi seorang podcaster yang baik itu mulai dari kita menyukai dulu deh, atau berusaha untuk menyukai dulu, lalu kita aplikatif nanti. Selanjutnya, next Mbak Unun. Oke. Kita mulai dari dalam dulu nih. Kita mulai dari outside dulu, dari luar dulu nih. Ketika kita mempersiapkan sebuah tayangan podcaster atau kita mempersiapkan sebuah rekaman, kita coba dulu lihat dari situasinya, suasana. Nggak harus studio ya. Kalau di sini saya tulis studio ini karena materinya ini diperuntukkan untuk profesional. Kalau kita tidak harus menyewa studio podcast dan lain-lain, nggak harus. Cukup misalkan di kamar, noise-nya rendah, maksudnya itu bukan di pinggir jalan, nggak ada suara orang ribut, dan tidak banyak hal yang mengganggu, misalkan kucing berkeliaran, anjing berkeliaran, atau suara tiba-tiba suara sesuatu di luar itu gitu. Nah itu coba diantisipasi. For your information, saya ini ngelakuin live ini di rumah teman saya di Bogor. Nah di sebelah rumahnya ini lagi renovasi ternyata minimarket, dan itu noise banget, yaitu orang suara ini loh, orang ngegerinda, suara yang sangat mesin skrup atau mesin paku itu loh yang kenceng banget kayak gitu. Nah, itu coba saya antisipasi tadi. Jadi jam 2.30 saya datangi tempat itu. Saya bilang, Pak, saya lagi ada acara nanti jam 3 sampai jam 4:30 atau jam 5 deh. Boleh nggak kegiatannya itu di stop untuk yang sifatnya berisik, kata gue gitu. Ya sudah, akhirnya mereka diam. Nah, lalu apalagi yang mungkin kita coba untuk antisipasi? Setting. Jadi tadi sebelum acara mulai di 2.30 saya kontak orang Stiletto, mungkin by chat ya, saya nggak tahu yang balas itu Mbak Unun atau siapa gitu. Bisa nggak kita mulai di 15 atau 30 menit sebelumnya untuk preparation. Jadi untuk setup kamera, cahayanya saya, suara terutama gitu. Nah, pihak Stiletto mengiyakan. Nah, jadi sebelum teman-teman kumpul di sini, saya udah ngobrol dulu tuh sama Stiletto, bagaimana letak cahaya, bagaimana posisi saya dan lain-lain gitu. Nah, ini yang dari luar. Yang dari luar ini bisa kita kendalikan. Nah, yang paling penting ini justru yang dari dalam nih. Next, Mbak Unun. Kayaknya ini terbalik. Oke. Nah, ini nih teman-teman. Yang paling penting ini adalah mental sebetulnya. Yang tercetus ke dalam body language akhirnya dan sound. Ya, mental ini kenapa? Karena mental itu adalah kondisi di dalam diri kita yang apabila itu tidak siap, itu berpengaruh atau terlihat
di dalam dua hal ini. Podcast ini, kalau dia betul-betul podcast, itu yang didengar itu hanya suara kita aja. Tapi karena podcast ini adalah multiple platform, dia bisa juga ditaruh di kanal YouTube, sehingga dia harus terlihat orang yang lagi ngobrol tuh. Bisa dilihat juga di kanal Spotify, sehingga yang didengar hanya suaranya aja tuh, gitu. Nah, karena terutama adalah suara serta language atau gestur kita, kita sebaiknya mempunyai persiapan yang matang, terutama dari sisi materi, gitu. Nah, ini yang mungkin apa namanya itu sering diabaikan. Research itu penting. Misalkan kita mau berbicara, kecuali kalau kita teman-teman mau mempodcastkan tentang bukunya teman-teman ya, yang teman-teman tulis ya, atau saya memberikan materi ini dan materi ini saya yang nulis sendiri gitu. Jadi kita membawakannya enak karena secara natural itu adalah buah dari pikiran kita sendiri. Tapi apabila kita mau mewawancarai kehidupan orang lain atau kita mau mewawancarai itu prestasi orang lain ataupun sesuatu informasi hangat tentang hidup orang lain atau kejadian di dalam hidup orang lain, kita harus melakukan lumayan riset. Sebaiknya sebelum podcast ada dulu pertemuan berupa obrolan yang sifatnya informal, bisa melalui telepon atau WA call gitu, kepada narasumber. Sehingga di saat podcast itu berjalan, itu ada beberapa kesepakatan-kesepakatan yang do and don't. Contohnya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin narasumber tidak berkeinginan atau tidak ingin untuk ditanyakan. Dan jangan sampai itu keceplosan. Atau teman-teman mungkin ingin memastikan sesuatu yang sifatnya masih gosip itu kepada narasumber terlebih dahulu. Atau justru semudah teman-teman bisa lebih lentur, lebih luas, lebih familiar dengan narasumber nantinya gitu. Coba itu bisa dilakukan beberapa saat sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, melakukan pendekatan terhadap narasumber. Nah, body language dan sound preparation ini berasal dari mental kita. Mental kita, misalkan kita tanpa persiapan lalu menjadi seorang host atau kemudian menjadi kemudian acara tersebutnya direkam menjadi podcast, itu akan terlihat sekali itu bagaimana host tersebut mungkin karena dia tidak pede suaranya jadi bergetar, karena dia tidak pede suaranya tersebut cenderung melambat di akhir-akhir pertanyaan, atau yang lebih parah lagi, pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan itu menjadi pertanyaan yang sifatnya template gitu. Nanti kita ada bahas sedikit-sedikit ya bagaimana sih pertanyaan sifatnya template tersebut. Nah, itu yang bisa diantisipasi apabila ada preparation yang baik. Selanjutnya, Mbak. Oke. Bagaimana menarik attention? Bagaimana menarik perhatian dari orang-orang? Ingat ya, attention is number one. Dan katanya sih 1, 2, sampai 5 menit pertama itu tuh golden period dari seorang podcaster. Apakah orang tersebut akan still continue untuk mendengarkan ocehannya dia atau skip? Sekarang ini kita itu dalam tanda kutip ya, bersaing dengan banyak hal untuk didengarkan. Bukan hanya dari sesama podcaster atau sesama obrolan aja, tapi kita bersaing dengan YouTube, kita bersaing dengan TikTok, kita bersaing, ini baru yang di sosial media aja ya, kita bersaing dengan Instagram. Ada lagi platform-platform yang tidak suara tapi hanya tulisan seperti Thread, Twitter. Atensi itu membuat orang mempunyai banyak pilihan untuk
nggak continue di podcastnya kita. Sementara podcast itu kalau untuk topik-topik yang sangat dalam, kadang-kadang itu tidak bisa hanya dalam 5 menit selesai gitu loh. Makanya di TikTok itu dipecah-pecah menjadi part. Nah, itu skill-nya editing sih sebetulnya. Tapi yang akan dipecah-pecah oleh editor itu kan kita juga. Gambar kita, ocehan kita gitu. Nah, bagaimana si audien itu mau untuk mengikuti kita sampai selesai. Oke, gimana nih caranya nih? Bagaimana orang bisa mendengarkan kita? Pertama, itu ice breaking. Penting banget nih ice breaking. Kalau istilah anak sekarang itu adalah sepenting itu katanya gitu. Jadi penting banget dia untuk bisa membuat sebuah obrolan tersebut tidak terdengar seperti obrolan basa-basi gitu. Salah satu contoh yang obrolan basa-basi itu kayak gimana sih? Misalkan kita buka obrolan dengan bintang tamu, karena saya Olive deh menjadi narasumber saya gitu kan. Lalu saya buka dengan, halo Olivia, bagaimana kabarnya, sehat? Gitu. Nah itu terdengar basa-basi sebetulnya. Karena kalau Olivia meriang, atau Olivia terkena DBD, tidak mungkin dia menjadi narasumber di podcast saya. Nah, apa dong caranya? Biar itu juga tidak jadi pertanyaan basa-basi gitu. Kita bisa tanya nih, Hai Olive, wah keren banget Liv, ceritain dong Liv, buku yang terbaru yang lu terbitin bareng Stiletto itu, kok gue denger itu kisah di belakang layarnya itu menarik banget Liv. Kayak gimana tuh Liv? Nah, pertanyaan itu lebih menarik kan dibanding saya bertanya basa-basi tentang kesehatannya Olive. Benar nggak? Boleh dijawab si chat ya. Oke teman-teman. Nah, yang kedua, bisa juga kita bertanya tentang breaking news terbaru nih tentang narasumber. Contoh, misalkan saya mewawancarai seorang penulis yang suka traveling. Thank you bro, udah datang. Kemarin dengar-dengar di perbatasan Pakistan sama India, lu kena cegat ya? Nah, itu kan membuat orang kekunci tuh perhatiannya di pertanyaan pertama kita. Ini kenapa nih si ini nih? Kok bisa kena cegat dia kemarin? Atau kita bisa tanya nih, paspor Indonesia kan kok bisa tembus ya? Kamu ke Israel. Contohnya begitu. Pakai visa atau nggak pakai visa nih? Kita tanyain langsung sama apa? Gimana kemarin prosesnya? Seperti itu tuh. Nah, itu hanya bisa kita dapatkan apabila kita riset sih sebetulnya. Saya nggak akan tahu tuh buku terbarunya Olive yang bercerita tentang sesuatu hal yang extraordinary tersebut, kalau saya tidak ngobrol dulu sama Olive atau dapat bocoran tertentu. Saya nggak tahu nih si narasumber saya tersebut pernah dicegat nih di perbatasan Pakistan dan India, kalau saya nggak baca dulu, gitu loh. Jadi pentingnya sebuah research atau preparation di situ. Nah, yang berkaitan dengan peristiwa terbaru yang di narasumber yang berhubungan dengan keahlian atau pekerjaan atau kejadiannya itu sebetulnya dua contoh di atas sih udah cukup apa namanya memperlihatkan part-part apa yang harus kita tanya, part-part yang harus kita tanya. Nah ini learning by doing teman-teman. Nggak akan kita itu fasih banget untuk menanyakannya tersebut secara tiba-tiba enggak. Jadi ini betul-betul learning by doing sih ilmu-ilmu komunikasi seperti ini gitu. Tapi kalau seandainya tidak pernah untuk dipecahkan itu dalam artian diawali, teman-teman tidak pernah mengawali obrolan kita sore ini tuh hanya sebatas akhirnya menjadi informasi aja teman-teman. Tidak menjadi sesuatu yang aplikatif gitu loh. Kalau saya sih lebih senang kalau ini diaplikasikan nanti gitu. Walaupun setertatih-tatih apapun, teman-teman itu lebih enak karena ke pertanyaannya apa namanya jawaban titipan dari Mbak Stiletto ya. Pentingnya apa sih
podcaster ini bagi seorang penulis, tadi kita udah sampaikan di depan teman-teman, pentingnya ini sebagai corong kita untuk menjual karya kita. Ujung-ujungnya kan kita nulis itu pengen dapat pembaca kan. Ujung-ujungnya kita nulis kan ingin ada orang yang beli buku tulisan kita gitu loh. Nah, itu bagaimana membuat orang penasaran. Bahkan bisa saja teman-teman menyewa satu orang podcaster atau menyewa satu orang teman gitu yang menjadi seorang podcaster, teman-teman menjadi narasumbernya. Gitu. Kalau teman-teman yang mempunyai produknya sebagai penulis gitu. Jadi di switch posisinya tuh gitu. Dan teman yang menjadi seorang podcaster atau penyanyi ini, teman-teman bisa kasih ilmunya nih yang dari sore hari ini. Lu kalau nanti nanya, poin-poinnya harus gini ya. Lu ice breaking-nya jangan ini ya, jangan kaku ya. Ice breaking-nya yang enak ya. Kalau ice breaking lu nggak enak, nanti orang bete, malas untuk ngedengerin obrolan kita. Jangan kayak ice breaking emak-emak ya. Jangan kayak breaking ibu-ibu apa namanya ibu-ibu RT RW gitu. Yang piye kabare Bu? Matur suwun ya. Itu udah kelamaan gitu loh. Jadi ice breaking itu langsung ke topik yang bisa menggrab atensi orang. Oke, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nomor 2-nya apa? Lip? Lip lagi. Mbak, oke. First thing first, ajukan pertanyaan terpenting itu di depan. Ingat ya, podcast itu tidak bisa berlama-lama, teman-teman. Podcast itu bisa boleh sih berlama-lama kalau lu itu cukup famous. Kayak misalkan podcastnya Pras Teguh, dia bisa lama-lama tuh sama narasumbernya, cerita tawa cekakan-cekakan. Karena yang diundang nama dia mungkin stand-up komedian gitu. Atau yang terlebih terkenal deh, podcasternya Najwa Shihab. Eh, jadi malu ingetnya nama aku aja. Oke, berarti Mbak Olive ini apa namanya ear catching namanya Mbak. Najwa Shihab, Najwa Shihab itu siapa yang nggak kenal kan? Jadi dia untuk nge-grab attention orang berlama-lama mendengarkan dia sampai setengah jam atau 1 jam, oke okay, gitu loh. Atau Deddy Kobuser, orang berlama-lama untuk mendengarkan podcastnya dia mungkin lebih terbuka kemungkinannya gitu. Walaupun dari sisi dia yang paling utama sebetulnya adalah kebaruan dari isu atau tema yang diobrolin gitu. Ada apa yang lagi ribut di masyarakat itu Deddy Corbuzier udah langsung 3 hari 4 hari kemudian podcastnya udah tayang gitu loh. Jadi secepat itu. Nah, bagaimana nih dengan kita yang bukan? Bagaimana kita dengan bukan orang yang famous nih? Kita baru mulai nih. Gimana memulainya? Tanyain pertanyaan terpenting itu di depan. Contohnya saya diminta oleh salah satu teman di sini, misalnya kan Mbak Ika deh. Mbak Ika mau memberikan informasi tentang buku dia yang terbaru nih. Lalu dia minta saya untuk menjadi pewawancaranya atau podcasternya. Saya akan tanyakan langsung terpenting, Mbak, hai Mbak Ika, langsung kita praktek ya. Hai Mbak Ika, Mbak Ika, bukunya itu kan terbit di dalam kondisi Mbak Ika tuh lagi struggling ya Mbak Ika ya. Ceritain dong Mbak Ika, bagaimana sepenting itu sebuah buku ini? Gitu. Nah itu pertanyaan kunci banget tuh. Jadi orang bertanya dong, strugglingnya si Mbak Ika ini apa? Penting buku ini apa? Sehingga dia harus perjuangin nih di dalam kondisi hidupnya gitu loh. Oke, itu salah satu contoh first thing first ya dari sebuah podcast gitu. Lalu yang ketiga ini lead the way. Lead the way itu adakah arahkan pertanyaan kepada topik yang sedang dibicarakan. Ingat ya teman-teman, kadang-kadang dengan randomnya narasumber, dengan keterbatasan waktu kita untuk menggali dia mempunyai habit, knowledge, serta kebiasaan, terutama dari sisi emosional dan lain-lain, kadang-kadang kita terbawa tuh. Dia justru yang menjadi bukan podcaster. Tugas kita diambil alih oleh dia. Dia bukan menjadi seorang narasumber lagi, tapi dia yang melit pembicaraan itu. Nah, itu disaster tuh. Sehingga apa? Kok dia menjadi pembicara tunggal gitu. Sementara podcast itu lebih nyamannya itu adalah ada TikTok-kan di dalamnya gitu. Walau kayak orang ngobrol, benar-benar kayak orang ngobrol. Semakin cair, semakin intens, semakin tanpa jarak obrolannya, semakin membumi bahasanya, semakin tidak dibuat-buat terdengarnya itu semakin enak.
Oke, jadi tetap nih si podcaster ini yang lead the way, yang memimpin obrolan tersebut. Gitu. Misalkan saya ngobrol tentang Mbak Ika tentang bukunya, tapi Mbak Ika udah ngaco, misalkan tentang perjalanan dia ke luar kota, perjalanan dia ke luar negeri, lalu dengan random-random yang terjadi gitu, yang udah nggak ada nih topiknya dengan ini. Saya mempunyai peran untuk membalikan lagi arah pembicaraan tersebut ke topik yang semula, gitu teman-teman. Oke, next Mbak. Iki waktunya masih oke apa piye iki? Sekarang jam 4. Kita 4.30 ya. Mbak Unun, Ya, ya, masih setengah jam lagi. masih setengah jam lagi ya. Masih banyak nggak sih ini? Apa dipercepetin? Oke, catatan penting. Ini kayaknya udah mau habis deh. Ini cuma ada 15 lembaran. Tulis info yang penting dari sumber, yaitu bagian daripada riset kita tadi ya. Kita tulis, kalau takutnya kita lupa, karena RAM otak manusia itu kan nggak banyak. Banyak. Jadi tulis, jangan segan untuk mempunyai buku catatan, dan pastikan di depan teman-teman ketika menjadi seorang podcaster atau menjadi seorang host talk show gitu, ada pulpen serta buku. Elaborasi dalam info tersebut, itu bagian daripada research kita juga tuh. Serta, nah ini, ada kemampuan kita dalam membuatkan konklusi-konklusi yang singkat serta mudah di dalam sebuah dialog gitu. Dan ini nih kembali lagi learning by doing, teman-teman. Jadi kita nggak mungkin bisa bagus dalam menyimpulkan sesuatu di podcast pertama kita. Kita nggak mungkin perfect dalam menyimpulkan sesuatu di penampilan pertama kita. Jadi jangan takut untuk memulai. Karena kalau tanpa dimulai, kesempurnaan itu atau teman-teman untuk menjadi terbiasa itu nggak akan pernah terjadi gitu loh. Jadi coba sambil ngobrol, kita sambil oret-oret gitu. Kayak wartawan nulis zaman dulu gitu loh. Mungkin dengan pakai bahasa kita. Kalau saya sih lebih senangnya itu, lebih seringnya itu adalah menuliskan poin-poin benang merahnya dari obrolannya itu. Tentang apa. Nanti ketika saya membacakan konklusinya itu, saya ambil poin-poin benang merahnya tersebut, lalu saya coba untuk reminder kembali dari obrolan podcast atau narasumber tersebut gitu. Next Mbak. Oke, nah closing part nih. Nah kebetulan alhamdulillah kita punya salah satu contoh untuk closing part itu di dalam podcast kita. Alhamdulillah mungkin teman-teman nanti podcastnya tersebut sudah mendatangkan sponsor, udah monetizing, amin. Dan itu akan ada orang-orang atau part-part market yang membantu sponsor namanya gitu. Nah teman-teman itu jangan lupa untuk disebutkan, ya. Jangan sampai orang jadi kapok menjadi sponsor kita gara-gara hal ini, lupa merek, salah sebut, atau lebih fatal lagi tidak disebutkan sama sekali. Dan ada kejadian sebuah perform artis besar disu di akhir performnya karena split lidah menyebutkan beda produk karena sama-sama provider. Contohnya provider Telkomsel disebutin sama dia itu sponsor Indosat gitu. Nah, konyol banget gitu. Maksudnya mungkin itu adalah kesalahan manusia yang tidak disengaja, tapi itu sebaiknya tidak terjadi. Contohnya, misalkan sore ini saya ada satu, bukan sponsor dia, tapi ada teman saya yang sedang saya bantu untuk informasikan toko bukunya dia, namanya Blux Store di daerah Blok S Jakarta. Dan itu sama-sama kita lihat. Nanti kita coba berdasarkan video tersebut, kita bisa bermain-main bagaimana membuat sebuah podcast tentang toko buku atau tentang yang berkaitan dengan dunia kita di dunia perbukuan. Silakan ditampilin, Mbak Unun. Bentar ya, aku carikan dulu videonya. Oke, silakan. Take your time.
Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan ditulis ya di kolom chat. Takutnya Ya, nanti silakan, waktunya ada nggak pertanyaan cukup. ya. Ya. Udah videonya, Mbak? Masih loading ya. Oke. Boleh sekalian disiapkan pertanyaannya ya, teman-teman. Ya. Putus-putus ya? Dan suaranya kecil sekali. Suaranya nggak kedengeran. Iya. Dan gambarnya putus-putus. Oh iya, di tempat nggak muter juga. Mbak? Ya betul, putus-putus. Oke, apabila susah untuk ditampilkan videonya, mungkin saya bisa jelaskan aja. Jadi gini teman-teman, itu Blooks.store itu adalah toko buku alternatif di daerah Blok S, di Jalan Diah di daerah Jakarta Selatan. Itu teman-teman bisa menampilkan bukunya, tapi melalui proses kurasi. Nah ini yang menariknya, kenapa dia melalui proses kurasi? Jadi toko itu dimiliki oleh teman saya, Steve Wiryawan, serta Pak Rahmat Darmawan. Pak Rahmat Darmawan ini suami dari Feby Intiani, kalau nggak salah, itu dia menginginkan sebuah toko buku yang selain orang tersebut bisa datang ke sana untuk membaca, tapi bahan bacaannya tersebut sudah dikurasi terlebih dahulu oleh si pemilik gitu. Jadi ini part of selera pemilik. Coba didengarkan lagi. Semoga yang ini udah oke. Kayaknya sih memang tidak bisa tampil secara sempurna ya videonya ya teman-teman ya. Oke Mbak, aku lanjutin aja kali. Dan ini jadiin
apa namanya, kita jadiin contoh nanti ya. Kita balik lagi ke slide, Mbak. Oke, sambil aku lanjutin. Nah, Blooks ini menawarkan kepada kita sebuah tempat untuk menaruh buku kita, dan nanti teman-teman bisa catat ini nama IG-nya blooks.store, ya, alamatnya di Jalan Birah Raya nomor 10 Blok S Jakarta, dan bisa kontak personnya itu tuh dengan Steve Wirawan, itu teman saya di 0816 994894, atau nanti juga bisa di reach out melalui DM Instagramnya blooks.store gitu. Tapi kalau mau dicatat kontaknya boleh, IG-nya itu blooks.store, jadi kayak books tapi ada L-nya gitu, nyempil, jadi kayak buku yang dilihat gitu. Blooks, Jalan Birah Raya nomor 10 Blok S Jakarta. Kontaknya itu Steve 0816 994894. Nah, kenapa kita jadikan contoh? Misalkan kita mengucapkan closing part sebagai sponsor dari acara podcast ini, saya akan sebutin terima kasih kepada blooks.store yang sudah menjadi bagian daripada acara ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir. Apabila ingin menjangkau Blooks Store, dia ada di Jalan Birah Raya nomor 10 Blok S Jakarta, serta kontak personnya dengan Bapak Steve nomor sekian seperti itu. Nah, penyebutan dan informasi itu sebaiknya kita juga lakukan kepada pihak sponsor seperti yang ingin disampaikan pada hari ini. Itu apa data yang mau saya sampaikan, sehingga data tersebut itu berasal dari mereka. Apabila ada kesalahan penulisan dan lain-lain, itu dari mereka gitu. Nah, kemudian kita mempunyai juga sponsor kadang-kadang itu dari departemen. Nah, teman-teman mungkin di sini ada yang ASN atau PNS ya. Di ASN PNS itu tuh harus pay attention juga tuh teman-teman, terutama untuk penyebutan gelar somehow haji atau bukan haji, departemen apa mereka. Kalau yang non PNS kayak saya atau rata-rata dari teman-teman kan kita nggak begitu mengerti ya perbedaan kasubag, kasubdiv, kasubsi yang seperti itu ya. Nah itu tuh sebaiknya pay attention untuk menanyakan atau mempertanyakan ulang, kalau bisa sih dicatat gitu. Jangan sampai salah juga gitu. Sama pentingnya dengan kalau dia dari pihak swasta yang menjadi sponsor kita. Nah, yang terakhir, teman-teman bisa merangkum isi pembicaraan tersebut secara singkat melalui latihan-latihan tadi yang udah saya bilang ya, yang konklusi-konklusi tersebut. Latihan konklusi-konklusi ini penting agar pembicaraan yang mungkin 15, 30, 40 setengah jam atau 1 jam ini bisa disampaikan secara padat dan bisa merefresh apa yang sudah didengarkan, dan yang terpenting adalah membuat pendengar menjadi sadar bahwa ilmunya bertambah, waktunya tidak terbuang dengan percuma, dan apa-apa yang sudah didengarkan tersebut menjadi sebuah ilmu yang mereka bisa bawa pulang. Nah, itu penting dari kemampuan kita melakukan rangkuman sebuah materi ketika menjadi seorang podcaster. Gitu. Masih ada nggak slide-nya? Kalau nggak, kita langsung ke tanya jawab nih. Tinggal 15 menit soalnya. Nah, closing part lanjutan. Ajak Adrian untuk menjalankan campaign atau pesan dari pembicara. Oke. Ini bisa menjadi bagian daripada konklusi audiens. Misalkan kita lagi ngobrolin tentang masalah stunting. Ya berarti kita di akhir konklusi itu adalah mengajak dia untuk menjadi bagian daripada program stunting tersebut. Atau kita lagi jualan buku, ya kita akan refresh lagi bagaimana bagusnya buku ini, bagaimana buku ini sebaiknya teman-teman punya, dan teman-teman bisa mendapatkan buku ini di mana. Gitu. Contoh misalkan saya bisa bilang, buku IKA ini sangat rugi kalau seandainya teman-teman nggak beli, teman-teman nggak milikin gitu. Karena nggak semua orang bisa menangkap isi pesan dari yang sudah Ika tulis dan Ika obrolin barusan. Semuanya itu akan bisa gamblang dan bisa
teman-teman dapetin manfaatnya, intisarinya itu melalui proses pembacaan selembar demi selembar. Teman-teman bisa dapetin buku IKA ini di Bookstore dan teman-teman bisa kunjungi lokasinya di di Blok S Jakarta. Seperti itu. Itu adalah bentuk ajakan kepada audiens betapa pentingnya sebuah buku itu tersebut dimiliki atau sebuah produk tersebut dimiliki gitu loh. Dan itu tuh harus harus dibicarakan dengan passionate gitu loh. Kalau dibicarain dengan lemes-lemes, orang nggak tertarik untuk membeli gitu. Misalkan, ya guys ya, beli ya buku Mbak Ika ya. Bukunya itu ada di Bookstore. Nanti teman-teman bisa datang aja deh ke Blok S, nanti cari-cari emasnya, nanti bisa ngobrolin di sana dan bisa dapetin. Nah, itu eager-nya itu beda gitu loh. Orang untuk mau untuk beranjak gitu. Karena ingat ya, kita itu menjual sesuatu itu berarti harus ada senilai nominal yang keluar dari rekening orang gitu loh. Dan itu tuh betul-betul harus mempunyai daya tarik market melalui bentuk dari bentuk call to action. Ya betul. Dan call to action-nya itu juga harus beda narasinya gitu loh. Harus betul-betul yang passionate gitu loh, mengajak orang untuk membelinya gitu loh, bukan males-malesan gitu. Dan bahasanya akan beda dia didengar gitu. Ajakan untuk mengikuti ini udah standar ya kepada orang-orang yang baru atau orang-orang yang baru tahu podcast saya ini ada di Spotify, teman-teman bisa untuk ikuti. Misalkan contoh podcastnya itu adalah Menjadi Manusia, atau misalkan podcast saya yang lama itu adalah ngobrol bareng Bang Al. Atau podcast-podcast yang lain, mereka selalu akan tampilin itu di akhir untuk mereka like, follow, atau subscribe. Nah, masuki pertanyaannya Tania tadi ya, atau siapa ya? Yang penting podcast atau TikTok sih sebetulnya gitu untuk mendapatkan kita sebagai branding personal. Sebetulnya itu semuanya penting. Kenapa podcast ini saya bilang sebuah multiple asset yang bisa kita split jadi banyak hal? Karena si podcast ini nih dengan kemampuan editing itu kan kita bisa hire orang ya, atau kita bisa pelajari ya, tapi kan materinya itu kan bisa dibikin bagus dari kita dulu nih. Jadi isi TikTok kita dari part 1, 2, 3, 4 gitu, itu bisa kita ambil dari satu podcast kita doang gitu. Jadi satu kali kerja kita bisa dapat materi TikTok 4 atau 5 materi gitu loh. Apabila TikTok kita itu kita isi seminggu 2 kali, jadi kita cuma satu kali podcast setengah bulan kita udah nggak kerja lagi gitu loh, karena materinya udah ada gitu. Gitu. Dan lebih penting mana? Sebetulnya sih nggak ada yang lebih penting, tapi lebih seneng mana gitu. Kalau saya pribadi terus terang bukan generasi TikTok. Saya adalah generasi Instagram. Jadi saya lebih kuat di Instagram. Dan apakah sama dengan TikTok kekuatannya? TikTok itu kekuatannya itu kalau seandainya kita membutuhkan orang untuk membeli kita. Nah itu tuh kuat banget tuh. Tapi harus disampaikan dengan narasi-narasi yang sangat-sangat provokatif gitu loh, dengan bahasa-bahasa yang semangat gitu loh. Tapi kalau Instagram kan dengan pembuatan gambar, pembuatan feed, caption kayak begitu kan. Nah, kalau untuk menjual barang atau menjual buku atau membuat orang tertarik membeli buku kita, kayaknya sih podcast yang diedit menjadi beberapa bagian menjadi bagian pada TikTok itu kayaknya lebih menjual ya daripada platform apapun gitu. Karena buku adalah sebuah barang kan yang harus kita akui bahwa itu tuh memang barang gitu yang bisa dipegang oleh orang gitu loh. Gitu teman-teman. Next. Terima kasih dan mari berlatih menjadi podcaster. Iya, betul. Dan ini harus learning by doing, harus dikerjain, harus dilakuin gitu. Kalau teman-teman seneng ya, kalau nggak seneng ya nggak apa-apa. Kembali lagi ke kesenangan kita masing-masing. Saya balikin ke Mbak Unun. Terima kasih. Silahkan dibacakan pertanyaan jika ada. Siap, Kak Al. Terima kasih. Nah, di sini ada pertanyaan dari yang pertama dari Kak Mira. Mas Al, perkenalkan saya Ibu Mira dari Jawa Timur, Bondowoso. Maaf, saya sudah emak-emak banget. Dan saya bukan penulis, melainkan manajer anak saya yang
mirip penyanyi remaja pendatang baru dengan sudah menghasilkan 8 single lagu. Gabung di Zoom ini pengen tahu tentang dunia podcast. Pertanyaan saya yang pertama, apakah podcast bisa menjadi media promosi untuk artis penyanyi? Kedua, apabila ingin menjadi podcaster, awal mula tamu yang bisa diundang itu yang semacam apa agar bisa menarik audiens? Mungkin itu dulu pertanyaannya, matur nuwun. Oke, thank you Bu Mira, salam kenal. Saya Al di Jakarta. Bu, bisa banget karena apa? Ini seperti saya jelasin tadi ya, podcast yang kita buat itu bisa menjadi bahan feed kita, bisa jadi bahan posting TikTok kita gitu loh. Ketika gambar dan plus suaranya yang keluar itu bisa jadi bahan YouTube kita kalau dia mau ditampilin secara penuh tanpa diedit ya. Kalau mau cuman suaranya doang, ya akhirnya dia jadi podcast gitu loh. Karena podcast itu kan cuman suara doang sih sebetulnya gitu ya, sesimpel itu gitu loh. Nah, kalau mau jadi bahan materi promosi, sebaiknya itu di-grab semua. Jadi satu kali mendayung semua pulau Ibu lampaui gitu loh. Siapkan tempatnya yang enak, audionya yang enak, pencahayaannya yang enak. Nggak harus mahal sih. Kalau saran saya sih bikin di luar rumah di sore hari. Nah, itu pencahayaan alami dari Tuhan tuh kasih ke kita tuh. Atau pagi-pagi jam 8, jam 7 gitu, nah itu pencahayaan alami juga tuh. Enak untuk didapetin hasil gambarnya. Terus bisa nggak ini dijadiin materi untuk promo? Bisa banget. Siapa yang menjadi ininya yang saya undang dulu? Kan Ibu rencananya kan mau ngorbitin anak Ibu, berarti Ibu justru mencari podcaster yang mau mewawancari anak Ibu, bukan kebalikan. Gitu, anak Ibu menjadi narasumbernya, gitu Bu. Carilah teman-teman Ibu yang mungkin mempunyai kemampuan. Nah, karena Ibu ikut acara Zoom session sore hari ini, coba deh Ibu diskusikan tentang materi-materi yang udah kita obrolin sore hari ini, dijadiin masukan ke si calon podcaster atau yang nanya ke anak Ibu nanti, gitu Bu. Kira-kira menjawab Bu Mira? Iya Bu. Siap, sudah menjawab. Siap, oke. Terima Suwun. kasih atas pertanyaannya. Oke, ada yang lain? Ada dari Kak Endar. Tips serta triknya biar lancar ngomong tanpa panduan narasi, terutama bagi orang-orang yang memang agak susah buat ngomongnya lancar atau belibet. Gimana, Bang? Oke. Kalau trik dan trip untuk narasi biar ngomongnya lancar, itu pasti learning by doing. First thing, pekerjaan itu nggak perfect. Itu garansi. Dan sebagus, mungkin Endar bisa lihat deh, Oprah di episode-episode awal itu nyaris sama kayak kita sehari-hari. Garing, pertanyaannya itu yang gue bilang tadi di awal itu basa-basi banget gitu. Tapi kok dia bisa menjadi miliarder dari kegiatan podcast? Oprah itu kan acaranya sebenarnya podcast karena dia ada tampilan visualnya aja. Jadi di talk show kan. Kalau dia tanpa tampilan visual dia jadi podcast. Kalau publik kita dengerin di radio atau di. Nah, itu kenapa bisa bertahap demi bertahap dia bisa lancar gitu, atau kayak nggak jauh-jauh deh Oprah, gue gitu, kenapa gue bisa ngomong lancar tanpa narasi-narasi penghubung seperti yang lu pertanyakan itu sebetulnya terjadi learning by doing. Udah beberapa jam terbang kita, udah beberapa waktu yang kita habiskan, dan semuanya itu nggak bisa sampai pada tahap sempurna seperti yang gue jelasin di depan apabila kita nggak mulainya. Kalau lu memang mau belajar, lu coba lakukan, dan nanti hasilnya lu lihat kan, dan itu perbaikan-perbaikan itu pasti ada kok. Kita kan manusia normal yang bisa melihat dan menilai apa yang sudah kita lakukan kan. Jadi dengan natural sih biasanya itu akan menjadi baik dan lebih baik dari episode satu ke episode yang berikutnya gitu loh. Apabila di podcast sih sebetulnya ketika lu menemukan narasumber yang oke, narasumber yang memang lu kenal gitu, dan narasumber yang bisa cair bareng sama lu, ketakutan lu seperti kata penghubung, tidak nyambung, tidak lancar itu tuh akan hilang dengan sendirinya. Gue garansi deh. Gitu. Oke, next. Gitu ya, Ndar ya.
Gimana, Mbak? Ada lagi? Gitu, Pak. Ya, Sun. Ya, sama-sama, Dar. Lagi ini Oh, ada dari Kak kalau sudah Olivia. keceplosan ya. Kak Al, kalau suka Ah, keceplosan bagaimana ya? Contohnya aku suka lupa, katakanlah jaim. Tahu-tahu bisa ketawa menggelegar di tengah-tengah pembicaraan atau interview atau lagi live atau IG live. oh, oke. Ya, sebetulnya ya kadang-kadang kalau gue pribadi sih gue lebih suka narasumber tersebut yang memang betul-betul menjadi dirinya. Itu lebih enak sih untuk didengarkan daripada dia become a fake person. Kalau mau ketawa aja sih sebetulnya gitu loh. Tapi mungkin si narasumbernya sendiri ya. Kalau di sini Olive mungkin dia sendiri yang merasa tidak nyaman gitu loh dengan cewawakan lah kalau kayak gitu ya. Kadang-kadang nanti itu adalah komentar sih, komentar netizen yang kita bahas-bahas di depan tuh ya. Itu tuh yang menjadi akhirnya semacam penghakiman kita gitu loh. Nah, takut pendengarnya shock, iya. Jadi itu kontrol sih, Liv, kalau menurut gue kontrol gitu. Dan itu dikembalikan ke lu. Mungkin yang bisa gue saranin adalah lu berarti sering-sering untuk di dalam proses podcast lu itu atau lu jadi narasumber atau lu menjadi seorang podcaster, sering-sering untuk meng-awarekan bahwa lu ini sedang ada di dalam sebuah stream. Kayak gue nih lagi ngobrol kayak gini nih, gue akan meng-awarekan bagaimana untuk tidak berbicara dengan kata-kata yang kasar. Aku lagi di stream, lagi didengar oleh banyak orang untuk bukan jaim ya, tapi berusaha untuk bersikap di dalam koridor-koridor yang diterima oleh banyak pihak gitu. Itu aja sih, dan itu reminder dari aware-nya kita aja. Jadi nge-remindernya itu tapi secara diam-diam gitu lagi. Bisa kan si orang yang kita ajak ngobrol, lagi serius gitu. Nah kita tuh ngingetin diri kita tuh. Ayo jaga sikap, yang kayak gitu deh. Oke, baik. Terima kasih Kak Al dari Kak Olive. Oke, sama-sama Olive. Ya, ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Kalau nggak ada mungkin pertanyaan titipan dari Tileto, platform apa sih yang bisa kita pakai? Kalau saya biasanya tuh pakai waktu dulu ya, itu dari IG Live itu bisa di convert melalui platform yang namanya Anchor FM. Ancor itu kayak jala ya, Anchor FM. Nah dari Anchor FM itu dia bisa spread ke banyak tempat, itu ke Spotify atau ke YouTube Music gitu. Tapi kalau di Anchor FM itu hanya betul-betul yang audio aja. Kalau visualnya itu memang harus YouTube atau TikTok. Dan teman-teman mungkin bisa noise aku. Bukan, maksudnya ada aplikasi Noise. Oh, Noise itu aplikasi dalam negeri yang punya grup Indika, itu kita mendengarkan. Tapi kalau kita mendaftarkan nggak bisa. Gitu. Setahu saya sih seperti itu ya, karena saya belum pernah mendaftarkan melalui Noise. Saya mendaftarkannya melalui Anchor FM itu. Gitu. Ada pertanyaan titipan dari Stiletto lagi apa? Oleh bisa dibacain? Mau tanya nih, kan podcast itu tadi selain untuk monetize, untuk subscribe dan juga spread informasi atau informasi kan, berarti salah satunya juga bisa untuk personal branding bagi penulis. Betul. Nah, bagi penulis kan ini berarti hitungannya masih pemula untuk buat podcast. Nah, betul. Baiknya apakah podcast kita itu memiliki tema tertentu, misalnya kita mau bahas parenting, mau bahas bisnis, atau kita podcast yang membahas hal-hal random gitu. Kalau dari Kak sendiri caranya gimana? Oke. Bagus tuh pertanyaannya. Benar. Jawabannya itu adalah yang kita sukai yang kita bahas. Untuk awal-awal. Tidaknya untuk misalkan 10 episode pertama. Nah, kita ini dulu nih, mentargetkan diri kita nih, apakah kita menjadi podcasternya atau narasumbernya. Kalau seandainya saya, kemarin targetnya itu adalah menjadi podcasternya. Jadi saya memilih narasumber
yang kira-kira topiknya itu grab di audiens. Gitu. Contohnya misalkan kalau zaman pandemi itu saya angkat UMKM yang mempunyai produk-produk yang out of the box. Kalau kita menjadi narasumber, berarti podcast kita itu kan tentang buku-buku kita. Nah, bisa berarti kita titipkan diri kita ke teman kita untuk menjadi narasumber. Gitu. Dan teman-teman kalau seandainya kompak, bisa saling support each other sih. Ketika misalkan saya lagi nerbitin buku, saya bisa pakai jasa Endar nih. Karena lumayan nih, Endar orangnya kooperatif, bisa diajak kerjasama, dia juga subscribernya ada. Saya kontak Endar, Dar, boleh dong gue diwawancara tentang buku gue. Nah, nanti kita TikTok-kan tuh, pertanyaannya apa, do and don't-nya itu seperti apa, gitu. Jadi kalau masing-masing di sini punya channel platform yang mumpuni, teman-teman yang lainnya juga kan menjadi terangkat gitu loh. Endar juga mempunyai materi untuk podcastnya dia, ya kan dia butuh juga materi kan. Nggak melulu dia berbicara tentang dirinya, nggak melulu dia berbicara tentang bukunya dia, nggak melulu dia berbicara tentang hobinya dia. Dia kan butuh orang menjadi narasumber gitu. Jadi simbiosis mutualisme lah di sini. Gitu. Ayo makanya. Ayo, Coba. siapa yang mau jadi podcaster? Gitu. Tapi sekali lagi ya, kalau seandainya pengen dapat subscriber yang cukup lumayan, teman-teman harus mau untuk tidak podcaster murni, tidak yang cuma audio doang. Karena kalau yang audio doang itu membosankan teman-teman, terus terang. Dia betul-betul di mana-mana sebetulnya kayak teman-teman kalau tahu Endgame Bapak Gita Wirjawan, itu kan podcast. Tapi dia itu yang tadi satu kali syuting itu disebar di berbagai macam platform. Dia syuting untuk kebutuhan YouTube-nya dia, untuk orang yang mau melihat sekaligus mendengarkan, tapi ada orang yang hanya butuh mendengar aja, ada di Endgame Spotify, ada Endgame YouTube, gitu. Ada Endgame yang cuplikan-cuplikan wawancara dia, part-part golden, part-part penting, part-part yang menggrab attention itu di TikTok. Gitu loh, teman-teman. Kalau materinya udah ada, itu kan tinggal editing ini menyajikan aja. Yang penting materinya dulu nih, enak dulu nih, gitu loh. Yang tadi kita mulai itu cahayanya, visualnya, obrolannya, kayak gitu. Materinya ada sih, bisa diapa-apain aja. Oke, gitu. Jadi untuk topiknya itu mengikuti selera kita ya. Jadi kita passionnya Betul, Kak. gitu ya, Kak. Betul. Kalau awal-awal enaknya itu sih. Awal-awal enaknya itu. Sampai ketika pada titik kita harus mencari topik nih. Oke, kalau untuk awal-awal enaknya itu yang lu banget deh dulu deh. Yang paling penting gitu loh. Kalau podcast itu kan pakai bintang tamu, biasanya itu mereka sistemnya dibayar atau nanti pembagian dari royalti monetize-nya gitu sih, Kak? Nah, kalau yang awal-awal yang masih amatir seperti kita baru mulai itu, memang itu pro bono produk. Itu nggak dibayar. Seperti misalkan saya ngobrol di sini, si Leto minta saya ngomong, atau toko buku tersebut yang kita jadiin contoh hari ini gitu kan, itu pro bono produk. Nah, kalau sudah misalkan sampai ke tahapan dia menitipkan produknya ke kita tapi kita juga udah pasti dong mempunyai berapa subscriber dan lain-lain, itu baru bisa dengan pembagian hasil dari monetizing itu atau bayar di depan. Gitu. Kalau yang besar-besar seperti Dodi Kobuser, Denny Sumargo itu bayar di depan. Gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil baru mulai itu memang itu proyek seneng-seneng. Misalkan Ika sama saya
atau Endar nanti ngobrol sama siapa di sini, Olive atau siapa gitu, itu mulai dari proyek senang-senang dulu gitu. Nah, di sini nih kalau semua penulisnya Stiletto bisa jadi podcaster nih, rame nih. Enak. Ya. Karena suatu saat dia pasti butuh bintang tamu kok. Walaupun sebagus-bagusnya, sebanyak-banyaknya podcasternya dia gitu. Nanti saling mampir ya. Saling mampir, betul. Simbiosis mutualisme. Oke Kak Al, ini waktunya sudah betul. hampir Lewat 5 melewati menit. 4 menit ya. Ya. Terima kasih banyak untuk Kak Al atas penyampaian Sama-sama materi yang teman-teman. sangat luar biasa. Buat teman-teman, terima kasih juga sudah menyimak sampai akhir, dan saya juga mohon maaf karena ada kendala hari ini untuk pemutaran videonya. Semoga apa yang disampaikan tetap bisa menjadi manfaat buat kita semua. Oke. Jadi Sebelum kita akhiri teman-teman, seperti saya ajarin tadi, kan kita harus melakukan promosi. Kebetulan saya mempunyai Instagram, bisa teman-teman ikuti di Albaransyah. Dan teman-teman bisa kontak di sana langsung, nanti kita bisa DM-DM-an apabila memberikan kebutuhan, pertanyaan atau dan lain-lain, bisa DM di sana, nanti saya ada waktu pasti akan saya jawab. Dan tadi dari Stiletto, dari Blog Store itu juga bisa teman-teman tanyakan buku teman-teman apakah bisa masuk di sana, bagaimana cara masuknya. Apabila teman-teman lagi di Jakarta atau memang berada di Jakarta, boleh mampir ke Blog S di sana. Sampai ketemu teman-teman. Thank you Stiletto, sukses terus buat kita semua ya. Saya kembalikan ke Unun. Teman-teman. Nah, jadi untuk foto keluarga. Iya, foto keluarga dulu. Alright. Ya, untuk menjadi podcaster itu tadi ya, salah satunya untuk menyiapkan materi dengan riset terlebih dahulu kepada narasumbernya, supaya tidak terjadi informasi yang salah, jadi mengakibatkan isu yang panas nanti kalau salah informasi. Dan selanjutnya untuk menjadi podcaster yang menyenangkan itu juga harus diperhatikan. Yang pertama ada kesiapan mental, lalu ada body language, dan juga sound atau apa tadi, suara, kesiapan untuk soundnya itu. Nah, supaya tidak terganggu seperti apa, ada noise seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk sebelum mengakhiri acara sore hari ini, marilah kita foto bersama terlebih dahulu. Boleh on cam sebentar ya. Hai semua. Mbak Desi belum on cam. Hai, sama-sama Mbak Ika. Sehat selalu. Thank you. Sudah siap teman-teman semua? Oke, 1, 2, 3. Aku mau foto di laptop dulu ya. Oke. Satu, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Thank you, bye-bye. Saya pamit live ya. Sukses. Assalamualaikum. Salam. Makasih Mbak Unun. Sama-sama Mbak Ika, terima kasih. Mbak Luna, dadah.